Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 PPLG 1. Kami di sini akan membuat video dan menjelaskan tentang materi bahaya narkotika yang beranggotakan saya Mary Ekaria Puspita dan teman saya Siti Slovines Melani Putri. Saya Cindy Fadila Aulianingsih. Saya Yunita Ramawati. Saya Umi Khalifa. Saya Kartika Aprilianti. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. jenis-jenis narkotika diantaranya adalah 1. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh, dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. 2. Narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang sering diisolasi dengan cara diekstrasi dan memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. 3. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat terbentuk tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibatnya fatalnya adalah kematian. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba? Yaitu 1. Faktor individu. Adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti tren gaya. 2. Faktor ekonomi. Setiap pencandu narkoba setiap saat membunuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah dibandingkan dengan beberapa barang dagangannya lainnya. 3. Faktor lingkungan. Penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga, bisanya dikarenakan adanya jaring-jaringan yang berupa menembus setiap tembok menghalang di negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupa dengan keras untuk menciptakan konsumen baru dalam mengembangkan pemanasan narkoba. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Ada banyak bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan. Di antaranya adalah 1. Dehidrasi, 2. Halusinasi, 3. Menurunnya tingkat kesadaran, 4. Kematian, 5. Gangguan kualitas hidup. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba yang dapat dilakukan yaitu 1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyeluruhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin. 2. Melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba. 3. Melakukan program kuratif, yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba. 4. Melakukan program represif yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.